sebagai self defense, sama seperti ketika Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang bunuh itu yang ngancurin patung itu? Dia bohong juga dia. Kebohongan itu lekat dengan motif yang ada di belakangnya. Ya nggak? Kalau nggak ada motif, ngapain orang berbohong? Salah satu motifnya tadi, Artinya dia memiliki otoritas untuk menentukan pilihan yang tidak kebijakan-kebijakan atau keputusan yang diciptakan oleh King Henry ini kan digiring, disetir sama si William ini. Nah, William ini kan punya motif tersendiri, punya interest, punya kepentingan untuk menguasai lahan dengan menghegemoni kekuasaan itu dengan kebohongan. Jadi konflik utamanya itu adalah kebohongan yang berjalan dalam film ini. Nah, menurut Bang Gondrong, kebohongan itu apa, Bang? nah kebohongan itu kalau versiku adalah pengingkaran terhadap realitas kebenaran. Ya enggak? Jadi berarti ada kebenaran yang ditutupi di situ. Ya. Jadi ini realitas yang benar. Ya. Ini harapan. Ya. Orang berharap ya, terhadap realitas kayak gini loh, cita-citaku, harapanku. Ternyata harapan dengan realitasnya itu berbeda. Ya enggak? Nah, karena berbeda inilah dia berusaha untuk bagaimana jarak ini diketemukan antara realitas dengan harapan ini. Artinya sebelumnya itu kan ada kesenjangan. Jarak ini merupakan kesenjangan. Nah, bagaimana menyatukan ini? Nah, itu berarti dia memanipulasi realitas. Harapanku nggak cocok dengan apa yang ada sekarang ini. Aku itu sebetulnya tuh pengen menciptakan kedamaian. Aku itu pengen terlihat cerdas. Tapi kok orang-orang nganggap aku bodoh. Aku kan harus memanipulasi keadaan sedemikian rupa supaya aku seolah-olah terlihat cerdas di mata penonton misalnya. Itu kan keadaan manipulasi. Artinya tuh ada kesenjangan antara realitas dengan harapan tadi, cita-cita tadi. Itu normal bagi manusia. Itu dua sisi penting yang memang ada di manusia. Artinya tadi itu naluri, berbohong itu adalah naluri pertahanan. Self defense. Iya, berbohong itu bagian dari naluri. Jadi memang ada di dalam tubuh manusia. Naluri bertahan itu caranya itu berbohong. Di antara sisi-sisi berbohong itu, mengemasnya itu adalah bagian dari kecerdasan. Jarak tadi itu biar blend antara realita dan harapan, terus dibungkus dengan kebohongan yang itu adalah naluri atau kecerdasan. Cuman jadi seolah-olah kayak gini, ada semacam legitimasi terhadap kebohongan karena dia sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Saya melihat kebohongan itu sebagai self defense, sama seperti ketika Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang bunuh itu yang ngancurin patung itu? Dia bohong juga dia. Nabi Ibrahim. Ya, Iya kan bilang si patung yang besar katanya. Bohong berarti kan. Artinya dia entah kebohongannya biar orang berpikir lebih cerdas lagi, Apakah itu secara naluriah begitu? saya pikir enggak. Nah, kalau secara naluriah, Nabi Ibrahim itu berbohong untuk membangun logika. Sebab akibat. Iya, sebab akibat tadi. Cuman itu tetap kebohongan juga. Artinya cara Nabi Ibrahim bertahan dari cercaan orang yang bertanya, kamu yang enggak, bukan saya, Pak. Artinya cara tadi itu memang sudah ada, tidak pada si kasus film tadi saja. Secara umum manusia itu punya self defense dengan cara berbohong. Jadi kebohongan itu jadi sama dengan politik, ya enggak. Jadi seni juga pada akhirnya. Nah, kalau Salah saya ya. kalau kebohongan dalam realitas kehidupan kita sehari-hari ini, dalam perdagangan, dalam politik, pemerintahan segala macam, itu kira-kira di mana bentuknya?
Kalau kita awam nih mengidentifikasi kebohongan dalam perdagangan, dalam politik itu seperti apa bentuknya? Seluruh ya realitas yang dipalsukan, kenyataan yang dipalsukan itu adalah kebohongan Nah, benar. pada intinya. Jadi kebohongan itu lekat dengan motif yang ada di belakangnya. Ya nggak? Kalau nggak ada motif, ngapain orang berbohong? Salah satu motifnya tadi, ya self defense kata Hayun tadi. Karena kita itu pengen terlihat baik kok, terlihat bagus. Kalau nggak kayak gitu, kita kelihatan jelek di mata orang gitu. Karena kita berinteraksi. Ya, ya. Nah, supaya kita terlihat bagus itu, kita membohongi diri. Membohongi diri itu, ya sebetulnya itu karena kita terasing. Tapi Ya, adakah bohong itu mempunyai nilai baik? kalau adakah kebohongan itu bernilai baik, saya pikir pada kasus-kasus tertentu ini sangat harus hati-hati. Ya. Ada, seperti yang kamu contohkan tadi. Ya, bohongnya Nabi Ibrahim kepada kaumnya gitu ya. Terus kalau misalnya Anton mau dibunuh gitu loh, ada orang yang mau membunuh ke saya, Anton kusembunyikan. Di mana Anton? Kenapa kamu mencari Anton? Mau kubunuh? Kenapa mau kamu bunuh? Karena dia sudah menghamili istriku. Nah, itu kan konflik moral. Ya saya harus berbohong. Jadi ada berbohong yang harus demi kepentingan yang lebih besar. Ada itu dalilnya dalam Al-Quran mungkin atau hadis, ada dalil yang menyinggung perkara bohong itu ya. Saya pikir ada. kasus. Ada Ada. kasus-kasus di mana mungkin bisa salah. Dikoreksi lah kalau salah nanti ya, dikoreksi lah kalau salah. Ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, kan sebagian masih ada di Mekah. Jadi salah satu yang disiksa itu sambil disiksa secara fisik, pindah kamu ke agama saya. Terus dia melapor kepada Nabi, saya berbohong, saya bilang saya akan kembali ke ajaran lama demi menyelamatkan diri. Terus Nabi, apakah saya ini? Nabi kata, selama hatimu tidak berpaling dari tauhid ini, tidak. Entah ini riwayat ya, riwayat. Ya, saya juga pernah baca. Artinya gini, saya bisa menangkap intinya itu. Apa yang membolehkan orang berbohong? Ya. Bohong ini masuk dalam kategori moral sebetulnya. Berbohong itu adalah jelek secara moral. Ya. Ya enggak? Tetapi ada nggak bohong yang baik, yang bagus? Ada. Ketika dia ya tidak bebas. Dia tanda petiknya besar dia ya. Ketika dia tidak bebas itu dalam arti kayak gini. Jadi prinsip moral itu pasti harus mengandalkan kebebasan, otonomi. Ya. Ya enggak ya? Ya kalau kamu nggak bebas, ya akhirnya nggak perlu bermoral. Binatang, ya itu mereka terlepas dari hukum moral. Kenapa? Karena dia tidak bebas, sudah ditentukan kayak gitu. Setan itu terlepas dari prinsip moral karena ya, mereka memang disuruh untuk jahat. Malaikat terlepas dari prinsip moral karena memang mereka itu disuruh baik. Nah, manusia itu kenapa mereka masuk dalam prinsip-prinsip moral? Terkena karena manusia itu bebas untuk memilih antara baik dan buruk. Ya. Ngerti nggak? Nah, karena pilihan dia untuk menentukan baik dan buruk itulah maka ada sistem moral dalam diri manusia. Sistem moral, Etika, akhlak. Ya.
Jadi kalau seandainya otonomi itu dipaksakan dari luar, ya, artinya dia terlepas dari beban moral. Kalau kalau bicara tadi bebas atau tidak itu ya. Kalau orang sudah terbebas ngapain berbohong juga ya kan? Hah? Kalau orang sudah terbebas ngapain bohong juga? Justru orang itu tidak boleh berbohong ketika dia bebas. Justru dia boleh berbohong ketika dia tidak bebas. tidak bebas. Nah, misalnya, ya, contoh-contoh kayak kita sebutkan barusan, kata kamu siapa tadi itu? Seorang budak yang disiksa sama Seorang budak yang disiksakan dan dipaksa untuk meninggalkan keyakinannya yang menurut dia benar. Kan dipaksa dia. Boleh nggak dia ya pura-pura lah aku ketinggalkan itu, ngapain juga, keyakinan itu nggak penting aku selamat dulu. Tetapi hatinya kan mengingkari realitas. Nah, di situ dia boleh berbohong. Tetapi kalau dia bebas untuk menentukan, ya, dia tidak boleh berbohong. artinya dia memiliki otoritas untuk menentukan pilihan yang tidak ditekan oleh pihak baik lain. dan buruk. Jadi orang yang berbohong itu selama ini karena tidak bebas ya. Karena tidak bebas. Lah kamu kalau dipaksa memperkosa seorang wanita, kamu terlepas dari prinsip moral karena kamu dipaksa. Jadi kalau kita simpulkan, manusia itu terbagi menjadi dua. Manusia kelas bebas, manusia kelas budak. Ya enggak? Nah, yang dipaksa itu khas budak. Ya. Ya, itu Nietzsche yang bilang kayak gitu. Jadi manusia itu terbagi dua. Kalau menurutku, kata Nietzsche. Pertama manusia bebas, kedua manusia budak. Nah, berarti akhlak itu adalah pembebasan terhadap manusia supaya dia bisa bermoral. Akhlak pembebasan terhadap Iya, supaya dia bisa bermoral. Nggak mungkin manusia bisa bermoral kalau dia terpaksa. Kalau kamu dipaksa kayak bisa di pesantren, sholat segala macam, itu kan kebebasan kita menjadi hilang. Kita bukan memilih untuk sembahyang, tapi kita dipaksa. Ya nggak? Nah, kalau dalam demokrasi sekarang, Apa kalau ya? kita kaitkan sama apa yang menggunakan demokrasi sekarang itu kan kita pilih presiden, pilih gubernur segala macam, itu kan calon-calonnya itu kan dipilihkan. Artinya Tidak ada kebebasan. ya, saya kan sebenarnya misalnya mau mengajukan Bang Hayun nih sebagai gubernur, tapi karena Bang Hayun tidak secara modal katakanlah, tidak berkesempatan untuk ikut terjun dalam kampanye pemilihan gubernur, akhirnya kan harapan saya untuk memilih Bang Hayun itu jadi sirna. Ya, itu agak susah untuk kita membenarkannya karena memang kita terikat dengan aturan undang-undang. Ya. Undang-undang itu ada diskursus kesepakatan kita masing-masing, kesepakatan kita untuk bernegara, dan kita harus mengikuti aturan itu. Maka misalnya ada cacat dalam undang-undang ini, undang-undangnya dulu yang harus diperbaiki, baru kita bisa tentu memilih calon-calon independen. Nah, itu kupikir dialektika nanti kalau sudah masuk dalam konteks kebenegaraan. Cuma yang jelas ya, kalau kita balik lagi ke apa yang kita bahas tentang kebohongan itu, kebohongan itu jelas salah satu dari keburukan dalam prinsip moral. jelas itu sudah Jelas buruk. poin itu ya. Nah, jadi kalau kamu mau berbohong, benar-benar mau bohong, kamu harus menjadi budak ini. Kalau kamu dalam situasi yang ditekan gitu ya. Ditekan, dipaksa, ya, artinya kamu tidak bebas memilih lagi, kamu terlepas dari prinsip moral.